Shalom Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat, sebagai nyanyian pembuka, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita kembali menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama dan yang kedua. Semua yang letih lesu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Waktu yang indah di saat ini, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau mengurapi hati kami semua, supaya firman-Mu mendapat tempat di hati kami, dan mengubahkan hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, hamba-Mu berkati yang hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-31. Kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-31, saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bangsa Israel memiliki pengalaman 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saking lamanya, sampai generasi pertama dari bangsa ini tidak ada lagi. Jadi hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan dari generasi pertama bangsa itu. Dan dalam perjalanan itu, mereka harus melintasi padang gurun yang kita tahu sangat tidak enak untuk dijelajah. Terlebih dalam jangka waktu yang lama. Ada banyak kesulitan yang dihadapi umat Tuhan pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan memberkati mereka dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkati umatnya dengan cara-cara yang ajaib. Alkitab mencatat bahwa selama 40 tahun perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan selalu menyediakan makanan untuk mereka. Ada mana dan burung puyuh untuk mereka nikmati setiap pagi dan sore hari. Tuhan juga menyiapkan air minum. Air minum dari air yang pahit, Tuhan ubahkan menjadi manis untuk bisa diminum oleh umat Tuhan. Bahkan dari bukit batu, Tuhan bisa pancarkan air supaya umatnya tidak kehausan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara yang ajaib masih banyak Tuhan lakukan untuk umatnya. 40 tahun perjalanan, pakaian mereka juga tidak menjadi rusak. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Itulah kenyataan pertolongan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Yang kedua, yang Tuhan lakukan bagi umatnya saat itu, Tuhan selalu ada bersama dengan umatnya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di siang hari, Tuhan sediakan tiang awan, supaya umat Tuhan tidak mengalami panas terik. Dan di malam hari, Tuhan ada siapkan tiang awan untuk menerangi dan menghangatkan umat Tuhan dari dinginnya angin malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan umatnya. Bahkan di saat umatnya tidak setia. Di saat umatnya seolah-olah meragukan kasih dan keagungannya sebagai Tuhan. Tuhan selalu ada untuk menopang dan mendukung mereka di setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyaksikan kebenaran ini, masihkah kita ragu akan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Lalu mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang lelah, yang lemah, yang stres atau bahkan merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini? Ini fakta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini fakta bahwa kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang seolah-olah merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan apabila diterpa berbagai macam persoalan hidup. Kondisi dunia yang semakin buruk ini. Kira-kira apa penyebabnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penyebabnya ada di ayat 32. Saya akan bacakan. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ini sangat keras dinyatakan. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Inilah faktanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun seringkali kita lihat atau kita mendengar dari hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan berkata, jangan takut. Tetapi pada kenyataannya banyak anak Tuhan yang masih takut dalam kehidupan ini. Banyak anak Tuhan yang merasa melihat kondisi yang terjadi menjadi lemah dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan memang tidak serta-merta membalikkan suasana kita menjadi lebih baik. Keadaan kita mungkin tidak segera membaik, tetapi percaya kepada Tuhan akan membuat kita semakin dewasa dan bertumbuh sehingga kita mampu bertahan dan kuat menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita saat menghadapi masalah. Tuhan ingin kita belajar percaya penuh dan jangan meragukan Dia. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu mendukung. Mari kita imani firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan selalu mendukung kita di situasi apapun. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah iman kita. Maka kita akan melihat mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat berkarya untuk Tuhan. Jalani setiap hari dengan iman percaya bahwa Yesus akan selalu menopang kita, bahwa Tuhan akan selalu menggendong kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Dan jangan sekali-kali meragukan Dia. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami berdoa biarlah firman Tuhan terus berkata-kata di dalam hati kami untuk menguatkan kami Tuhan menghadapi kondisi kehidupan yang semakin terpuruk ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Kiranya Tuhan terus menguatkan umat-Mu Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup yang kami jalani.
Biarlah kami boleh tetap berpegang pada firman-Mu, supaya kami tidak perlu takut Tuhan, karena ada Yesus yang selalu menopang kami, karena ada Yesus yang selalu mendukung kami, ada Yesus yang selalu menyertai kami. Biarlah kami boleh terus menguatkan iman kami Tuhan, untuk percaya penuh kepada Tuhan, dan sekali-kali tidak akan meragukan kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat Tuhan, mulai dari lansia sampai kepada yang masih di dalam rahim ibu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Berkati kami semua dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan takut akan Tuhan. Kami menjalani hari kami dengan bersyukur selalu kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu apabila ada di antara umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Jika ada di antara umat-Mu yang sedang sedih atau gelisah, kami berdoa Tuhan, hiburkan mereka dengan kasih setia-Mu. Dan setiap pergumulan-pergumulan pribadi ataupun pergumulan dalam keluarga umat-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan, beri jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan umat-Mu yang berseru kepadamu. Engkau akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di luar kota atau di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam setiap keluar masuk mereka, biarlah Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Butar-Butar beserta Ibu Pendeta. Tuhan terus menguatkan hamba-hamba-Mu ini. Tambah-tambahkan sukacita, damai, sejahtera, dan umur yang panjang kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan terus menguatkan mereka dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Gottlieb yang sedang mengikuti pendidikan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menopang dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Terima kasih Bapa. Di akhir doa kami mau berdoa untuk negeri kami tercinta ini Tuhan. Bapa, doa kami, biarlah Tuhan dengan kasih dan dengan rencana-Mu, bebaskanlah negeri kami ini Tuhan dari pandemi virus corona ini. Pulihkanlah negeri kami ini Bapa. Biarlah kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah bersama di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dengan tidak terhalang oleh pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami sampaikan di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Imanilah firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan marilah kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama dan yang ketiga. Tenanglah kini hatiku. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu Jemaat diimbau untuk tetap berdoa sebanyak 300 kali setiap hari dengan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.